Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga sela-sela aktivitas kita, di sela-sela kesibukan kita, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Apresiasi sebesar-besarnya kami juga sampaikan kepada panitia yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan kegiatan silaturahmi ini yang dikemas dalam kegiatan kismis yang kalau dalam agenda kami lihat insya Allah akan rutin dilakukan 1 minggu sekali. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya langsung saja kita acara pematerian yang pada kesempatan hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Mudir Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon, sekaligus juga akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang akan dihadapi oleh kita dalam rangka Semarak Milan. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Mudir Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon. Pada Ustadz pada Dr. Andes Haji Syarif Usman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang pada kesempatan ini masih memberikan kekuatan pada kita semua, kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi sekaligus juga thalabul ilmi lewat media Zoom meeting ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan juga langkah yang telah dilakukan oleh alumni dalam rangkaian kegiatan menyambut Milad Al-Furqon. Tentu saja ini merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka kita melakukan langkah-langkah yang mudah-mudahan itu menjadi legacy nanti pada di kemudian hari. Untuk kesempatan malam hari ini saya juga berterima kasih menjadi dipercaya sebagai penyampai materi yang pertama untuk kajian kismis. Nanti saya akan menyampaikan kajian terkait dengan pesantren kita saja. Kemudian nanti setelah tanya jawab, saya juga akan menyampaikan apa yang disampaikan tadi oleh moderator, yaitu rencana kehadiran Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Haidar Nasir ke pesantren Al-Furqon. Ini tentu merupakan sesuatu yang sangat kita syukuri karena di Muhammadiyah Kabupaten Tasik, khususnya di Singaparna, itu nampaknya untuk periode kepemimpinan Muhammadiyah baru pertama ini kita bisa dikunjungi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat. Oleh karenanya nanti saya akan mengambil waktu di akhir setelah tanya jawab, kalau ada tanya jawab, untuk sedikit mengeksplor terkait dengan rencana kehadiran Ketum PP Muhammadiyah itu. Saya beri judul kajian malam ini adalah Al-Furqon 2042. Jadi ini hitungannya 50 tahun dari sejak berdirinya tahun 92. Dan itu sudah cantum tahapan-tahapan jangka panjang Al-Furqon ini di dalam statuta kita. Statutanya masih proses finishing.
tapi sudah disepakati antara pimpinan dengan PPP, tinggal finishing akhirnya, bahwa tahapan-tahapan kita di dalam melaksanakan kepemimpinan di Al-Furqan itu terbagi pada jangka pendek, jangka panjang. Nah, jangka panjangnya ya tahap 25 tahunan. Kita akan memasuki pada tahap yang 25 tahun kedua, artinya masih ada waktu 20 tahun ke depan. Kenapa ini saya sampaikan? Pertama, sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjawab kira-kira gambaran masa depan seperti apa yang bisa kita ceritakan tentang pesantren yang kita banggakan ini. Kalau Al-Quran memberikan pernyataan fa'aina tadhhabun, fa'aina tadhhabun, maka barangkali itu juga relevan untuk jadi bagian yang kita pikirkan. 20 tahun ke depan Al-Furqan itu mau seperti apa? Nah, mudah-mudahan tidak seperti pesantren lain, misalnya dulu ada kita mengetahui di Kota Tasik ada pesantren yang besar, namanya Pesantren Kudang. Kiainya terkenal Mama Kudang. Tetapi sekarang sudah sulit kita menemukan jejaknya. Insya Allah Al-Furqan tidak akan sampai seperti itu. Tetapi kita harus bisa memberikan guidance kira-kira Al-Furqan ke depan itu seperti apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa terpikir untuk dari sekarang memikirkan masa depan kita, 20 tahun ke depan ini mau seperti apa? Karena kalau misalnya kita lihat, capaian dari Al-Furqan, kalau kita rujuk Al-Furqan ini sekarang sudah 30 tahun. Kalau Al-Furqan itu 30 tahun, lahir dia tahun 92, maka kalau misalnya kita ambil pembanding, mohon maaf ini hanya sebagai pembanding, sesama pesantren Muhammadiyah misalnya, itu Darul Arqam lahir pada tahun 78, 80, kemudian 92, berarti selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, tinggal barangkali kita bisa mengukur posisi Al-Furqan 30 tahun itu sudah sampai seperti apa. Kalau tadi pembandingnya Darul Arqam misalnya Garut, 30 tahun Darul Arqam seperti apa? 30 tahun Al-Furqan seperti apa? Misalnya 30 tahun Amanah Pesantren Kota Tasik seperti apa? Nah, ini menjadi semacam gambaran buat kita capaian-capaian dari tahapan perkembangan sebuah lembaga pendidikan itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa merumuskan program jangka panjang ini untuk 20 tahun ke depan, maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semacam gambaran. Seperti apa sih Al-Furqan yang diharapkan tahun 2042 itu? Nah, nanti kita akan lihat. Pertama ini terpicu juga oleh berita dari Suara Muhammadiyah beberapa bulan yang lalu. Ponpes berbenah diri terkait dengan pentingnya pesantren untuk melakukan tata kelola yang baik. Kalau menurut versi Muhammadiyah, kita punya guidance untuk menjadi pesantren sehat dalam 5 aspeknya. Sehat spiritual, sehat lingkungan, sehat manajerial, sehat fisik, gitu. Kemudian sehat lingkungan. Nah, itu menjadi parameter sebuah pesantren yang bagus menurut rumusan konsep dari Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Nah, demikian juga ada gambaran terkait dengan progres kemajuan dari pesantren-pesantren yang ada. Misalnya ada disebut
bagaimana melesatnya sebuah pesantren sains itu, tren sains pesantren Muhammadiyah juga, yang memang memfokuskan diri di samping urusan ilmu agamanya adalah pada persoalan sains, sehingga lulusannya itu banyak diterima di perguruan tinggi negeri yang basis keilmuannya sains dan teknologi. Nah, sekarang secara prinsip dasar kita sudah punya konsep-konsep dasar dari pesantren yang sekarang ini kita jalani, sehingga arah daripada perkembangan pesantren, kemudian arah pembinaannya, pendidikannya, relatif sudah memiliki rel yang jelas. Pertama, dari sisi visi. Visi ini mengadaptasi dari semangat dan juga harapan para founding father pesantren yang dirujuk lewat kesaksian dari para tokoh-tokoh yang masih ada, kemudian juga dari rumusan yang sementara ada di dalam jejak literasi yang ada, gitu, meskipun amat sangat terbatas. Sehingga disusunlah visi dari Al-Furqan ini sebagai lembaga kaderisasi insan Rabbani rahmatan lil alamin. Insan Rabbani ini singkat ceritanya adalah pembelajar, sebagaimana di dalam surat Al-Imran dijelaskan. Nah, kemudian misinya kita rumuskan terkait dengan seperti apa sih pesantren pada masa sekarang kita jalankan. Apa yang kita harapkan dari karakter anak-anak didik atau para santri yang kita bina ini. Maka itu yang menjadi misi kita di dalam keseharian di pesantren. Ada 10 misi. Nanti barangkali lengkapnya bisa dibaca. Nah, semua itu, visi dan misi itu mengarah kepada tujuan yang juga ini merupakan tujuan yang secara literasi bahkan diwariskan langsung oleh almarhum Pak Taufik, ya, yaitu terwujudnya generasi unggul yang berkarakter ulama, zu'ama, uqala, umara, fuqaha, dan nuzaha. Nah, ini yang sekarang kita sudah meletakkan basis daripada pembangunan karakter pesantren ini. Nah, selanjutnya kita berharap dalam perkembangan pesantren dari waktu ke waktu, kita membayangkan nanti pada tahun 2042, Al-Furqan itu menjadi pesantren yang setidak-tidaknya memiliki ciri atau kategorisasi. Pertama, dia pesantren yang didengar. Didengar itu artinya apa? Ya, pesantren yang membuat publik itu bisa mengetahui Al-Furqan dengan penuh perhatian. Ketika orang membicarakan Al-Furqan itu ada atensi, oh Al-Furqan Tasik gitu. Jangan sampai ketika membicarakan Al-Furqan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada setrum gitulah yang nyambung dengan ini. Nah, maka diharapkan 20 tahun ke depan pesantren kita bisa menjadi pesantren yang didengar. Nah, kemudian yang kedua, diperhitungkan. Diperhitungkan itu lebih dari sekedar didengar. Dia keberadaannya menjadi penting dan memberi arti, sehingga apapun yang menjadi produk ataupun dinamika ataupun misalnya hal yang menarik dari Al-Furqan itu senantiasa jadi perhitungan. Ya, misalnya kalau misalnya kita masuk ke lingkungan misalnya kementerian tertentu, itu ketika mendengar oh ini alumni dari Universitas Anu, itu sudah jadi perhitungan langsung. Karena apa? Karena ada jejak yang jelas bahwa memang lembaga itu layak diperhitungkan. Kemudian yang ketiga, ini harusnya sudah jalan lagi nih,
eh, tayangannya. Dipilih, jadi setelah didengar, diperhitungkan, kemudian dipilih. Nah, jadi diharapkan nanti pesantren Al-Furqan ini menjadi pilihan para peminat tafakuh fiddin, baik untuk diri sendiri dan lingkungannya, untuk anak cucunya, maupun menjadi rekomendasi bagi publik. Jadi pesantren ini pilihan, dipilih orang. Dipilihnya bukan sekedar hanya asal dipilih, atau misalnya di the last time pilihannya, tetapi benar-benar menjadi pilihan yang prioritas. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, itu dirujuk. Nah, dirujuk. Dirujuk itu seperti apa? Nah, Al-Furqan dan semua stakeholder-nya itu sebagai pilihan utama dalam menemukan solusi kebutuhan tafakuh fiddin dan aspek-aspek terkaitnya. Jadi kalau misalnya mendengar ada pengajian nih, dari mana? Dari Al-Furqan. Oh sudah, orang itu sudah semacam punya, oh iya kalau Al-Furqan sudah yakinlah gitu. Secara kualitasnya, secara cara penyampaiannya, secara tuturnya, gitu. Ada karakter yang khas. Sehingga ketika mendengar Al-Furqan atau orang dari Al-Furqan, itu sudah menjadi semacam solusi bagi dirinya. Oh ya kalau di Al-Furqan mah bereslah, kira-kira begitu. Nah jadi posisi 4D ini dipilih, didengar, diperhitungkan, dipilih dan dirujuk, itu tentu tidak bisa serta-merta kita dapatkan. Ada proses yang harus kita lakukan secara konsisten, kemudian sustainable, tidak henti-hentinya, terus-menerus, tidak kenal lelah, senantiasa berproses gitu. Nah, sehingga pada saatnya itu bisa pada posisi seperti yang disebutkan ini. Karena tidak ada satupun pesantren yang bisa mencapai posisi ini itu dalam kondisi yang ujug-ujug. Jadi pasti ada skenario yang dibuat, kemudian ada proses yang dijalani, ada konsistensi dari sisi membangun karakternya, menyiapkan kurikulumnya dan segala macamnya. Nah, maka dalam kesempatan forum yang di mana di sini hadir para alumni, inilah kira-kira yang bisa kita pikirkan bersama-sama untuk mencapai Al-Furqan 2042 ini. Dalam rentang waktu 20 tahun masih ada waktu. Starting point-nya dari sekarang. Pertama misalnya konsepsi sistem dan karakter. Sekarang pendasarannya sudah ada sekarang, itu sudah tidak lagi tidak lagi berjalan sesuai dengan selera masing-masing guru misalnya atau ustadz gitu. Kemudian tidak lagi berjalan hanya asal ada orang, siapapun orangnya silahkan gitu. Tetapi sudah mulai ada sistem yang terbangun. Ketika ada anak yang harus ditangani, maka sudah ada prosedur. Prosedur penanganan seperti apa? Ketika ada yang orang tua yang bayarannya nunggak, kita sudah punya prosedur. Jadi tidak lagi parsial, tetapi sudah mulai membangun sistem. Ya. Nah ini harus kita temukan. Sistem dan karakter pesantren Al-Furqan ini nanti seperti apa? Nah itu mestinya memang ada rujuk, ada yang bisa merumuskan secara tepat. Karena apa? Karena sebuah pesantren itu yang memiliki karakter jelas, dia akan dikenal publik dengan karakternya itu, kemudian konsisten atas karakternya, lama-kelamaan akan menjadi satu kekuatan tersendiri bagi pesantren itu. Tapi kalau pesantren yang tidak punya karakter, misalnya asal saja mengikuti kurikulum yang ada dengan asal saja berjalan, itu tentu tidak akan menjadi sesuatu yang besar. Besarnya misalnya nama pesantren Gontor
itu adalah karena ada sistem yang sudah terbangun, ada karakter yang terus dijaga, ada konsistensi yang terus dipertahankan. Nah, sehingga akhirnya orang tahu karakter daripada pesantren itu. Kemudian yang kedua, desain tata ruang dan bangunan. Nah, kita sudah pada posisi di zaman yang berbeda daripada masa-masa sebelumnya. Zaman sekarang untuk membangun satu bangunan itu harus jelas, ada gambarnya, kemudian bahkan sampai kepada ada amdalnya segala macam gitu. Sehingga bisa dihitung konstruksi yang dibutuhkan seperti apa, kekuatannya yang bagaimana gitu. Nah, mungkin di alumni itu ada beberapa barangkali yang sudah memiliki kapasitas ya terkait dengan desain tata ruang ataupun bangunan ini. Barangkali bisa memberikan kontribusi pemikirannya, karyanya untuk kira-kira memberikan gambaran, ini loh gambaran futuristik Al-Furqon ini bangunannya bakal seperti ini gitu kira-kira. Nah, dari situ kan kita nanti bisa membangun mimpi bersama untuk satu kondisi Al-Furqon yang sangat menarik gitu. Tidak sekedar bangunan asal ada, asal terbangun, tetapi harus jelas didesain dengan lebih baik. Di Muhammadiyah sendiri banyak pengalaman. Terjadinya perubahan yang signifikan dari satu lembaga pendidikan, termasuk universitas misalnya, itu salah satu domain yang pentingnya adalah dari soal desain tata ruang dan bangunan ini. Sehingga kemudian menjadi sangat menarik. UMS sekarang naik cepat itu ketika memang tata ruangnya, bangunannya itu ditangani sedemikian rupa bagus. Sebelumnya Universitas Muhammadiyah Malang juga begitu. Kemudian Jogja, Universitas Muhammadiyah Jogja juga begitu. Nah, karena ini memang berkorelasi, apalagi pesantren biasanya antara luas ruang dengan jumlah santri itu ada korelasinya. Semakin banyak santri, itu semakin luas bangunan pesantren itu. Caranya entah dengan membeli, entah dari wakaf ataupun tukar guling atau yang lainnya. Karena apa? Karena itu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Misal, sekarang Al-Furqon punya santri 548. Kalau kita ingin menaikkan jumlah santri sampai misalnya 600 orang, katakanlah begitu, naik 100 saja, naik 150 saja, itu kira-kira membutuhkan tambahan 2 bangunan kamar, kemudian tambahan setidaknya ada 4 WC, itu semua ruang kan, membutuhkan ruang. Jadi semakin banyak santri itu ruang semakin luas. Nah, pesantren Al-Furqon ini berada di tengah kota, ibu kota dari Kabupaten Tasikmalaya, yang sebentar lagi akan ada exit tol tidak jauh dari sebelah pesantren ini. Tentu ini posisi yang sangat strategis untuk ke depan. Problemnya adalah ruang perluasan itu akan semakin sempit. Kalau misalnya dari sekarang ke belakang, itu kan sudah ada makam, ada sekolah, ada rumah penduduk ke belakang aula itu. Paling kalaupun mau ada pengembangan, ya ke arah samping yang dari dapur itu, samping sebelah barat ya, agak barat barangkali. Itu masih ada ruang kosong, sawah bentuknya, ada kolam gitu. Yang kira-kira masih memungkinkan kalau kita mau memperluas. Nah, ini kan perencanaan ke arah itu untuk mencapai posisi 20 tahun ke depan yang representatif itu harus dari sekarang. Kalau tidak, keburu dibeli orang tanahnya, kemudian dijadikan rumah, susah lagi kita untuk memperluasnya. Nah, gitu. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia.
Nah, SDM ini harus dipikirkan sedemikian rupa karena ke depan itu tingkat jumlah sumber daya manusia itu menjadi semakin banyak, persaingannya semakin tinggi, maka dibutuhkan SDM yang betul-betul memiliki kapasitas, kualitas, kelayakan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pesantren. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi itu 10 tahun yang lalu masih menerima lulusan S1 menjadi dosen. Kalau sekarang sudah minimal harus S2. Kemudian selain S2 itu sekarang harus paralel juga, S1-nya apa, S2-nya apa gitu. Yang tidak paralel itu harus masih dipersoalkan meskipun sudah S2 tapi tidak paralel dengan S1-nya. Itu bisa kalah dengan yang paralel dalam persaingan peluangnya. Nah, demikian juga nanti pesantren ke depan ini membutuhkan kualitas SDM yang memadai. Nah, kalau tidak dari sekarang kita benahi SDM yang ada di dalam ini sudah menunjukkan loyalitasnya. Nah, itu kan yang paling penting di pesantren itu adalah loyalitas. Loyalitas artinya dia mampu, siap menerima keberadaan pesantren dengan segala konsekuensinya, kemudian dengan sepenuh hati dia mengabdi. Nah, itu loyalitas pesantren itu yang paling penting itu di situ. Karena pesantren tidak mungkin bisa membelanjai setiap orang sesuai dengan kelayakan dari sisi kalau misalnya dihitung pengeluaran energinya dengan pemasukannya. Tetapi loyalitas yang sudah terbangun itu juga harus kita olah, harus kita bina. Karena kalau misalnya hanya mengandalkan loyalitas belaka, tidak kita upgrade SDM-nya, pada saatnya kita akan ketinggalan untuk menyikapi perkembangan zaman yang sedemikian pesat. Nah, kemudian yang berikutnya, manajemen pengasuhan. Ini pengasuhan penting untuk menjadi bagian yang kita manage dengan baik, karena ciri dari pesantren yang membuat siswanya betah itu ketika pengasuhannya cocok dengan harapan. Nah, kita tentu harus bisa memahami harapan dari orang-orang tua yang menitipkan anaknya seperti apa, dan kemudian pola pengasuhan seperti apa yang harus kita siapkan. Tidak selalu sama antara satu pesantren dengan pesantren yang lain dalam soal pola pengasuhan. Kita harus menemukan sendiri manajemen pengasuhan di pondok ini. Kemudian manajemen pengajaran, termasuk kurikulum misalnya. Ini perlu terus-terusan, tidak henti-hentinya dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan modifikasi. Bila perlu juga melakukan pola-pola baru di dalam pengajarannya, di dalam penguatan muatan kurikulumnya dan seterusnya. Karena kurikulum itu adalah sesuatu pola di pendidikan yang dicoba untuk dibuat sehingga bisa memenuhi harapan dengan yang relevan dengan tantangan zamannya. Makanya tidak heran di negara kita ini setiap ganti menteri ganti kurikulum. Nah, kita harus punya pola manajemen kurikulum yang jelas. Misalnya, apa sih dari pesantren ini yang dari dulu sampai akhir nanti itu tidak boleh berubah. Pelajaran itu harus ada. Dan ini yang terbukti, teruji, itu memberikan solusi bagi para santrinya nanti di kemudian hari, dalam profesi apapun dia bergerak. Pelajaran apa sih itu? Nah, sehingga harus kita rumuskan bersama-sama, kita temukan. Misalnya, kalau sekarang ya, berdasarkan hasil analisa sekarang, selain bahasa, di Al-Furqan itu dikuatkan tahfidz.
tahfidz Al-Quran, demikian juga hadis. Kemudian turos, melakukan kemampuan untuk membaca langsung dari literatur Arab, terutama kaitan dengan pemahaman terhadap naskah-naskah literatur Arab. Kata orang tua dulu mah bisa maca Arab gundul. Karena apa? Dia bisa membuka sumbernya langsung nanti kalau ijtihad di kemudian hari. Tidak mengandalkan produk-produk orang lain. Tidak hanya mengandalkan dari katanya atau tulisan siapa, tetapi dia bisa langsung akses ke sumbernya dengan turas itu. Nah, selain kita masih tetap menguatkan posisi disiplin, meskipun disiplin sekarang itu dipahami secara lebih maju lagi, tidak hanya sekedar disiplin sebagai alat untuk membuat tertib gitu. Tetapi disiplin menjadi bagian dari kesuksesan belajar itu sendiri. Nah, kita namakan disiplin positif Islami. Kemudian manajemen finansial. Ini juga pasti penting paralel dengan seluruh aktivitasnya. Ya, tentu harus ada manajemen finansialnya. Nah, pesantren ini kalau hanya mengandalkan dari bayaran rutin santri per bulan, itu agak sulit kita untuk berlari cepat mengikuti irama kebutuhan. Karena apa? Karena setiap hari ada usia dari bangunan semakin bertambah. Setiap hari yang berpeluang untuk harus dilakukan pembenahan itu selalu ada. Nah, kalau misalnya sumbernya minim, maka tentu sangat tidak bagus. Nah, jadi kita membutuhkan kemampuan untuk membuka keran-keran sumber-sumber finansial dari berbagai sumber yang lain. Kemudian yang keduanya, kita juga harus bisa memanage finansial yang ada sesuai dengan kelayakannya. Kemampuan pesantren punya pendapatan per bulan sekian. Tentu harus kita atur berapa itu untuk konsumsi, berapa untuk biaya belanja rutin, berapa untuk gaji. Nah, pemberian gaji dan juga pendapatan bagi setiap yang terlibat di lingkungan pesantren itu harus layak, setidaknya tidak sampai membuat orang itu menjadi pesimis terhadap masa depannya. Itu. Nah, kemudian juga kita harus memikirkan juga solusi dari kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Misalnya ada anak santri yang prestasinya bagus, tiba-tiba orang tuanya meninggal, atau siapapun yang jadi sumber ekonominya tidak lagi bisa menopang. Nah, ini kan juga harus kita pikirkan. Sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa santri yang mendapat fasilitas beasiswa sesuai dengan kemampuan pesantren. Di samping santri yang terbaik prestasi akademiknya, sekarang beasiswanya sudah utuh 100%. Nah, itulah kira-kira gambaran yang ingin saya share kepada para alumni untuk sama-sama memikirkan pesantren kita 20 tahun ke depan. Usia saya 54. Belum tentu sampai pada posisi itu. Tetapi kita share saja, ada adik-adik angkatan kita yang nanti akan melanjutkan, mereka tentu akan lebih mudah untuk menapaki jalan jika kita sudah membuat tangga di bawahnya atau hambalan-hambalan di bawahnya untuk naik ke atas. Kalau sama sekali belum ada guidance-nya, ya tentu mereka terus baru lagi, mencari lagi, kemudian improvisasi lagi, akan amat sangat lama. Nah, tetapi dengan kita membuat perencanaan yang lebih dini dari sekarang, mudah-mudahan akan lebih bagus. Dan ini bukan kerja seorang, harus kerja kolektif bersama-sama
itu apa? Kita sama-samalah memenuhi seruan dari lagu yang dinyanyikan tadi. Kembalilah, ayo kembalilah. Sama-sama kembali untuk membangun Al-Furqan ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Uung yang telah menyampaikan pemaparannya untuk kajian malam ini. Maka untuk agenda selanjutnya kami persilakan barangkali dari Ahi Uhti atau kami lihat tadi ada Bapak Ibu guru yang ikut atau dari orang tua santri juga tadi kami lihat ada yang ikut. Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan atas apa yang tadi disampaikan oleh pemateri kita. Ya, kami persilakan. Raise hand atau bagaimana Ustaz Mabrudi? Raise hand boleh? Atau kalau misalkan mau di chat juga boleh, nanti kami bacakan chatnya. Tadi hitung sampai 3 gitu. Menyampaikan pandangan juga boleh, atau misalkan mengajukan juga pertanyaan boleh. Ya punten atuh. Ya. Masih pada malu-malu juga namanya teh. Ya punten. Setan. Ya punten. Mangga. Ya punten. Punten. Mangga Dan. Ada, siap. Pada Ahi Jidan untuk menyampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan perihal ada beberapa ya kita anggap saja nggak semuanya santri lah gitu kan, anggap saja ini semuanya termasuk ke dalam kategori peserta didik, anak didik lah gitu kan. Gini, bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak didik kita sesuai dengan kemampuannya kan. Begini, ada beberapa anak didik yang istilahnya cepat tanggap ya dalam menerima ilmu atau dalam dalam menerima ilmu lah gitu. Terus ada juga yang istilahnya otaknya itu slow respon lah kalau kita bilang gitu. Jadi harus beberapa kali pengulangan baru bisa tanggap. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita itu bisa menyamaratakan gitu ta. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak ya pokoknya mah sama rata lah antara yang cepat bisa sabar gitu kan menunggu yang lama, dan yang lama pun istilahnya bisa semaksimal mungkin mengejar yang otaknya cepat gitu Tan. Mangga Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak langsung beririsan dengan tema, tidak apa-apa barangkali Ustaz. Ya, ini harusnya nanti yang menjawab lebih tepat itu ahli pendidikan ya. Kemarin yang tampil pada waktu pengajian orang tua termasuk diantaranya itu. Memang Rasul sendiri mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia itu nasihati, beri pelajaran sesuai dengan kemampuan akalnya. Artinya memang kita diwajibkan harus mempertimbangkan posisi pengikut ya. Kalau dalam belajar kan berarti pengikut itu murid-muridnya. Kalau dalam sholat pengikut itu makmum. Ketika sholat juga kita jadi imam harus memperhatikan kondisi dari makmum. Nah,
Ini tentu harus ada pemahaman yang komprehensif itu dari guru pengajarnya. Seperti apa kemampuan dari para muridnya itu, nanti ada pengelompokan kategorisasi yang tadi itu. Ada sih cara masing-masing dari guru itu cepat. Kalau dulu mungkin klasik ya dulu itu kalau untuk menyuruh almarhum Pak Yujad, guru hadis, kalau nyuruh menghafal hadis itu ada orang kan yang cepat hafalnya, ada juga yang tidak. Ini terhadap yang cepat menghafal itu dia dulu kan, ayo siapa yang cepat, silakan kamu boleh istirahat dulu di luar. Nah, yang agak lambat, kemudian diberikan wejangan seperti ini caranya supaya cepat. Coba kamu ingat-ingat ini. Oh, ini kelanjutannya ke sini, ini kelanjutannya ke sini. Kalau dulu ya masih klasik caranya seperti itu. Sekarang ini banyak alat bantu. Dan kecerdasan manusia kan juga beragam ya. Mungkin ada orang yang agak lambat menerima kalau hanya secara oral. Dia membutuhkan bantuan visual. Makanya ada alat bantu dengan proyektor untuk menunjukkan sesuatu yang diajarkan itu. Itu juga bagian dari upaya untuk menyetarakan. Dan ada sejumlah cara yang lain saya kira itu. Mungkin pada saatnya nanti bisalah itu dikaji oleh ahlinya ya, yang lebih tepat. Ya. Mungkin juga nanti jadi request tema mungkinnya ke panitia. Nah, itu boleh juga. Begitu ya, Ahiji, dan insya Allah nanti atau barangkali kalau ada yang mau menanggapi gitu, atau misalkan mengajukan pertanyaan yang lain, kami persilakan. Kami bacakan dulu di sini ada testimoni dari Uhti Dede Nurbayani. Ini angkatan ke-13 ya Uhti Dede. Alhamdulillah kalau di kampung saya Al-Furqon sudah punya nama. Jadi kepercayaan sendiri dari ketika alumni yang tampil di depan. Nah, ini juga mudah-mudahan juga bisa menjadi aset gitu ya, yang terus terjaga, termasuk juga mungkin di daerah-daerah yang lain juga, insya Allah bisa terus dijaga untuk citra nama baik Al-Furqon itu tadi. Mangga kami persilakan kembali kepada siapa saja, Ahi, Uhti, Bapak Ibu Guru, atau yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh pemateri kita. Nah, terkait dengan ini tadi tanggapan di chat tadi ya, apa ini Ustadzah ya, Dede Nurbayani? Ya, Ustaz. Iya, itu memang dari beberapa kali kunjungan ke sejumlah tempat, saya sendiri mendengar langsung bahwa ada sejumlah tempat yang sudah memberi kepercayaan kepada Al-Furqon itu, sehingga anak-anak di sana itu oleh orang tuanya kalau untuk pesantren memang cenderung diarahkan nomor satunya ke Al-Furqon. Nah, ini tentu menjadi bekal yang sangat bagus bahwa Al-Furqon sudah punya semacam bentuk karakter dari lulusannya. Nah, ini sebaiknya dipelajari secara lebih mendalam apa sebenarnya yang menjadi keunggulan Al-Furqon versi masyarakat itu. Apakah misalnya karena kemampuannya di dalam menjadi imam sholat, kemampuannya untuk menjadi penceramah, mubalik, jadi guru, atau ya sekedar menunjukkan perilaku hidup keseharian dengan akhlak yang bagus. Nah, dari temuan-temuan itu kita bisa jadikan sebagai muatan daripada kurikulum yang harus kita siapkan nantinya. Sehingga bisa disesuaikan. Kalau ini yang menjadi tujuannya, maka pola pengasuhan yang tepatnya seperti apa?
Misalnya begini, kalau kita ingin anak-anak Al-Furqan ini bisa lebih bermetamorfosa ke berbagai pelosok, gitu, baik profesi maupun misalnya wilayah, maka dari sejak pengasuhan itu kita harus terus men-stressing mereka bahwa dunia ini luas, kemudian kita boleh bermimpi ingin bisa jadi apapun. Tetapi kalau misalnya kita ingin dari arah kurikulumnya, udahlah pokoknya jadi ustadz weh. Maka dari awal kita sudah harus miofik gitu, mengarahkannya. Kamu jangan begitu, tidak pantas ustadz begitu gitu. Apapun segala sesuatunya nanti dikaitkan dengan karakter itu. Gitu. Kamu tidak boleh, ini ustadz masa begitu kan itu. Karena apa, cetakan yang kita nanti akan arahkan itu hanya menjadi ustadz. Tapi kalau misalnya kita ingin membuka ruang yang lebih luas untuk nanti santri bermetamorfosa itu, tentu saja kita di dalam pengasuhannya juga akan memberikan cara yang berbeda. Terima kasih Ustaz, kami sampaikan atas tanggapannya. Itu Akhir Rijal tuh. Akhir Rijal. Kak, silakan Akhir Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mana wajahnya? Lagi di luar, Ustaz, gelap, Ustaz. Oh, siap. Begini, Ustaz. Izin tadi, jujur saya tertarik dengan pola pengasuhan, Ustaz. Ya. Karena memang zaman ini kan terus berkembang dan berubah. Mungkin saat saya masih di sana, mahkamah ini kan terlihatnya sangat menyeramkan, Ustaz. Sehingga para santri ini takut untuk melakukan pelanggaran, kan begitu, Ustaz. Pola penghukuman kan berbeda. Nah, dengan transformasi dan perkembangan saat ini, saya rasa banyak masyarakat itu takut untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Contoh, kasus-kasus viral ini kan kayak pelecehan seksual, terus yang terbaru ini juga kayak gontor, kan mengerikan sekali, Ustaz. Nah, makanya, dan zaman sekarang ini misalkan ada santri dihukum sama ustadznya, terus lapor ke orang tua santrinya, dan kemudian orang santrinya melaporkan ke pihak kepolisian. Ini menarik gitu, karena pola asuh pesantren dengan umum itu kan sangat berbeda, kan. Nah, makanya memang yang harus didiskusikan lebih dalam ini mau seperti apa pola pengasuhannya, karena memang dengan tindakan disiplin dan tertib akhirnya membentuk karakter. Begitu, Tan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini merupakan bagian yang unik terkait dengan katakanlah mahkamah atau apapun sejenisnya di pesantren ini. Unik yang saya maksud adalah di satu sisi dia harus bisa menerapkan pola konsekuensi dari setiap perbuatan. Karena perbuatan mengandung konsekuensi, kalau tidak diberikan konsekuensinya nanti orang sembarangan dia berbuat. Dia bisa bertindak apapun karena tidak ada konsekuensi logis dari setiap perbuatannya. Nah, kita harus mampu merumuskan konsekuensi dari setiap perbuatan itu. Nah, ini harus juga imbang. Kalau perbuatannya baik, memberi citra baik, membawa nama baik, tentu harus ada reward, konsekuensinya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, tentu juga harus ada konsekuensi yang dia terima. Tetapi dalam sistem pendidikan tentu konsekuensi itu sifatnya bukan balas dendam dan bersemangat menyakiti. Bukan karena saya kesel gitu jelema teh gitu. Misalnya anak ini tesan bawang-bawang teh, akhirnya timbul dendam inginnya menyakiti, tidak itu. Tetapi dimensinya adalah bagaimana agar punishment ini itu menjadi alat untuk mencegah terulangnya perbuatan. Kemudian sebagai alat penyadar agar dia bisa naik posisinya menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, dia juga harus bisa memahami juga bagaimana batasan-batasan dari kewenangan.
tindakan seseorang terhadap orang lain. Nah, karena dalam masa sekarang memang serba sudah ada dasar hukumnya ya secara formal di dalam kehidupan kita bermasyarakat ini. Tuh. Nah, ini memang jadinya unik. Kalau kita mampu merumuskan dan menemukan itu sangat hebat sekali. Dan harus tetap ada pengawasannya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja berjalan hanya mekanisme yang biasa. Karena ya kasus tadi yang disebut misalnya di pesantren Gontor itu ya ketika pengawasan kurang bagus ya ini jebol juga kan, terjadi juga. Nah, menurut saya sejauh kita bisa menjelaskan, menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu adalah memberikan pendidikan kepada mereka lewat punishment itu, maka insya Allah orang tua juga bisa menerima. Orang tua itu kan tidak bisa menerima ketika pertama dia mendapat informasi yang salah. Karena mentah akhirnya menimbulkan reaksi yang berlebihan. Padahal tidak seperti itu faktanya. Nah, terus yang kedua ya ketika menyangkut sesuatu yang menurut dia anaknya tidak pantas diperlakukan seperti itu gitu. Nah, itu saja menurut saya ya kira-kira. Ketika dari pengalaman kami di sini ketika bisa menjelaskan argumennya, ketika bisa menunjukkan faktanya ya orang tua juga akhirnya bisa paham. Itu barangkali. Terima kasih, Ustaz. Ini juga menambahkan, Ustaz, ada dua chat gitu ya. Yang pertama dari Ikan, di sini menyampaikan apresiasi pada Ustadz yang telah mendesain Al-Furqan 20 tahun ke depan. Juga mungkin ajakan bagi alumni ya supaya bisa ikut berkontribusi untuk mendukung program-program ini. Juga mungkin bisa diwadahi oleh termasuk juga ada tambahan dari AHIM ini terkait penyusutan santri yang lebih dari 50%, sehingga santri yang mondok 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak full gitu. Juga mungkin bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama di pesantren ini. Itu mungkin Ustaz. Barangkali Baik. Nah, yang pertama salah itu, saya belum mendesain apa-apa, saya baru menyampaikan gagasan. Gagasan dengan gambaran yang masih kasar gitu. Nah, itu lebih kepada baru sebatas ide ya. Belum sampai kepada desain yang masih jauh itu. Makanya di-share di sini karena alumni itu kan punya keterkaitan emosional, punya keterkaitan historis. Bahkan mungkin juga punya rasa untuk ingin berbuat sesuatu, berkontribusi kepada pondoknya. Makanya di-share, kira-kira ini Al-Furqan 20 tahun ke depan mau seperti apa gitu. Gambarannya. Ya semacam mungkin dulu 3 tahun ke belakang barangkali tidak terbayang di depan Al-Furqan ada teras seperti yang ada di gambar di belakang saya ini. Nah, itu kan mungkin belum terbayang, tekabayang bakal kumaha gitu. Nah, kita juga bolehlah mulai membayangkan dari sekarang Al-Furqan 20 tahun ke depan itu ingin santri berapa ratus orang. Kalau misalnya ingin santri sampai 1.000 orang, setidaknya mungkin harus tambah 1 hektar itu lahan Al-Furqannya. Nah, ini kan ininya paralelnya nanti ke situ. Kemudian ketika bicara soal manajemen finansial itu kalau kepikir dari sekarang sudah kepikir. Kan sudah ada para pengajar di sini yang sudah sekian tahun ngajar, sudah lebih dari 10 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Nah, kan harus kita pikirkan bagaimana perlakuan sistem, dalam hal ini sistem yang diberlakukan di pondok terhadap mereka misalnya yang sudah 20 tahun tiba-tiba berhenti mengajar karena ada alasan, apakah karena sakit atau karena pensiun atau apa. Terus
kita tidak memberikan sama sekali respect kepada mereka. Cukup nuhun atau nuhun Bu terus ngajar 20 tahun gitu. Tidak ada sama sekali rasa timbang terima kasih dari pesantren, dari sistem ya. Itu kan juga harus dipikirkan. Lalu salah satu yang seringkali melenakkan para pendidik, misalnya para pembina di pesantren-pesantren umumnya adalah pesantren memberikan aktivitas perumahan di dalam komplek pondok, itu seringkali membuat para ustadz itu karena keasikan sehari-hari terus muter terus begitu, memikirkan bagaimana dia punya rumah di kemudian hari. Karena sudah nyaman, betah dalam pikirannya akan selamanya di pesantren. Padahal kan watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu kan Allah juga sudah mengatakan pada saatnya kita akan berlokasi, akan bergilir. Mungkin tenaga kita sudah tidak dibutuhkan karena sudah berkurang. Mungkin pengetahuan kita sudah tidak up to date lagi karena ada yang lebih baru kan. Informasi yang terbaru kan dibutuhkan. Masa mempertahankan yang lama terus. Nah, terhadap mereka juga kan mestinya mulai dipikirkan bagaimana membuat sistem pengelolaan finansial yang misalnya memberi harapan pada saatnya setiap keluarga yang ada di pesantren ini pada saat membeli rumah di rumah pribadinya ya di luar komplek gitu. Nah, ini kan harus dimanage. Jangan sampai tidak termanage, apalagi misalnya pimpinan pesantren itu ketika ada yang rasanya tidak cocok, muslah keluar menehmah ulah di pesantren deh gitu misalnya, tanpa ada apapun. Ini menurut saya juga. Tapi itu kan baru gagasan, baru ide gitu, belum jadi apa-apa, belum jadi desain, belum jadi apa-apa. Ya mudah-mudahan dari gagasan ini terus bergulir menjadi pemikiran para alumni sehingga kita masing-masing bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kemudian terkait dengan ini yang betah di pesantren itu memang salah satu indikator bagusnya pesantren itu adalah memang salah satunya tidak bisa dipungkiri jumlah input yang masuk dengan yang keluar itu spasinya jangan terlalu lebar, jangan terlalu jauh. Dulu ketika saya pesantren masuk itu 60 orang. Tapi ketika keluar tidak sampai setengahnya yang masih bertahan sampai kelas 6 itu. Nah, tetapi anak-anak yang sekarang pesantren generasi-generasi yang berikutnya itu relatif lebih banyak yang sampai akhirnya. Nah, ini juga sama menjadi perhatian kita, makanya untuk di Al-Furqan sudah ditegaskan dari tahun yang lalu bahwa kalau terkait dengan urusan kemungkinan santri itu ingin keluar, maka komunikasinya tidak cukup hanya sampai di tingkat pembina ataupun kepala sekolah, tapi harus sampai ke tingkat pimpinan. Karena ini menyangkut sesuatu yang penting kalau bagi pimpinan itu jadi bahan pemikiran ya. Kenapa keluar dan seterusnya. Sebab ada konsekuensi dari keluar itu. Konsekuensi pertama, investasi masa depan kita, calon-calon ulama, calon-calon yang diharapkan berkarakter baik, berakhlak mulia nanti dalam profesinya, itu kan menjadi hilang. Orang masuk pesantren itu susah, dites. Ketika sudah tes dia lulus, tiba-tiba begitu saja keluar. Kan kasihan, andai kata ada orang yang betul-betul ingin 6 tahun di sini, tapi karena tesnya kurang dari yang bersangkutan, akhirnya dia tidak terakomodir. Sementara yang masuk dengan gampang saja keluar. Itu kan juga harus dipikirkan kalau oleh pimpinan gitu. Sehingga dicarikan pola rekrutmen seperti apa yang lebih tepat, yang bisa mengantisipasi kemungkinan orang akan tidak betah dan seterusnya. Nah, ini kemarin juga memang jadi keprihatinan dari kami pimpinan ketika melihat geningan jumlah yang keluar masih cukup banyak ya. Meskipun misalnya kalau dibanding masa-masa sebelumnya mungkin tidak masih lebih banyak, tapi dari harapan itu masih belum mencapai sebagaimana yang diharapkan.
Nah, mudah-mudahan kita bisa menemukan lah pola bersama-sama yang membuat suasananya lebih nyaman. Makanya salah satu misinya itu menjadikan pesantren ini sebagai pesantren yang ramah dan amanah. Mudah-mudahan santri bisa lebih betah. Meskipun konsekuensinya juga adalah pada tadi, fasilitas tadi. Anggap saja misalnya yang dari sanawiyah naik ke aliyah itu misalnya 70%. Maka kalau 70% itu butuh satu ruang kelas tambahan baru. Nah, butuh ruangan kamar. Nah, butuh tambahan WC juga. Gitu. Nah, jadi konsekuensinya ada. Tetapi tentu kita akan lebih bersyukur kalau misalnya memang jumlah santri yang bertahan sampai lulus 6 tahun di sini itu tidak terlalu jauh bedanya dari ketika masuk. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sesi tanya jawab mungkin kita berjawab dan nampaknya di chat juga sudah tidak ada lagi. Raise hand juga sudah tidak ada. Mungkin Ustaz kita lanjutkan ke seperti yang bagaimana tadi antum sampaikan. Ya. Rencana kedatangan Bapak Haidar Nasir. Baik, akhi dan ukhti semuanya. Dalam rangkaian Milad Al-Furqan yang ke-30 ini, miladnya formalnya itu tanggal 2. Kenapa tanggal 2 Desember? Karena itulah data empirik yang tertulis itu, yang ada bukti konkret yang menjadi peresmian daripada Al-Furqan itu. Tetapi sebenarnya kalau kelahiran pesantrennya itu dimulai dari ketika bersepakat antara pimpinan PDM, waktu itu Pak Uun, kemudian ada Pak Pakih, lalu almarhum Pak Cucu, gitu, kemudian dengan Pak Haji Andi, bersepakat untuk, ayolah, tos ayeuna mah orang dirikan pesantren, terus masing-masing, ini berita dari Pak Pakih ya, terus kita masing-masing berbagi tugas. Abdi saudara Pak Pakih teh bagian merumuskan kurikulumnya, kemudian almarhum Pak Cucu itu bagian perizinan dan urusan menyangkut kehumasan beliau itu, Pak Haji Andi urusan bangunannya. Nah, dari berbagi tugas itu kemudian sudah ditetapkan rencana penerimaan santri baru pada bulan Juni. Artinya sebenarnya kalau lahirnya pesantren sebagai sebuah pondok yang berdiri disepakati resmi itu pada rapat itu, cuman sampai hari ini dari penelusuran yang kami lakukan, para alim melakukannya itu yang ada di pondok ini, itu masih menemukan dokumen resminya. Tanggal berapa itu? Karena tidak mungkin juga secara faktual pesantren ini membuka pendaftaran dan segala macam kalau belum ada peresmian kesepakatan mendirikan pesantren itu. Nah, tetapi karena secara legal formal diresmikannya itu pada saat itu tanggal 2 Desember tahun 92, ya maka sementara tanggal itulah yang dijadikan patokan untuk milad ini. Nah, meskipun demikian kegiatannya sudah berlangsung dari pertengahan bulan kemarin. Nah, insya Allah salah satu agenda acaranya adalah kita bersyukur pada Allah bahwa insya Allah pada tanggal 18 Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir itu berkenan untuk bisa hadir di Al-Furqan, memberikan ceramah umum ya di pesantren Al-Furqan. Nah, ini tentu momentum yang sangat luar biasa dalam arti bagi Al-Furqan ini situasi milad. Bagi Pak Haidar yang kebetulan Ketua Umum PP Muhammadiyah, ini situasi sudah mendekat menjelang muktamar. Artinya kehadiran Pak Haidar ini akan jadi
penyedot menjadi hot news gitu. Jadi berita yang sangat menarik kehadiran beliau di sini, karena pasti akan banyak orang yang berkepentingan untuk bisa mendapatkan berita langsung dari Pak Haidar tentang progres muktamar, kemudian tentang perkembangan bangsa dan yang lain-lain. Kemudian ini juga menjadi momentum yang baik bagi Al-Furqan, di mana pada saat inilah barangkali pertama kalinya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa hadir langsung di pesantren kita di Al-Furqan. Maka oleh karena itu tentu harapan kami dari jajaran pimpinan agar acara ini bisa sukses. Suksesnya pertama, Pak Haidarnya tidak ada halangan untuk hadir. Yang kedua, muatan acaranya bagus. Kemudian yang ketiganya, jumlah yang hadir juga pantas gitu. Pantas untuk mendengarkan ceramah seorang presidennya Muhammadiyah. Maka nanti akan kita kondisikan agar ada penggalangan massa yang lebih bagus, lebih serius, kemudian tertata dengan baik, sehingga kehadiran dari massa itu cukup menggembirakan. Nah, dalam WA yang saya terima, semula jadwal Al-Furqan itu jam 8 pagi, hari Selasa, tanggal 18 itu. Tetap, kemudian sampai jam 10 di Al-Furqan, lalu jam 10.30 itu di UMTAS, acara milad juga sekaligus rapat senat menjelang mau wisuda. Nah, tapi kemarin, bukan kemarin, 2 hari yang lalu, Pak Haji Konid, Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya itu menawar bagaimana bisa tidak dilokir. Jadi yang pagi itu di UMTAS, kemudian setelah itu siangnya jadi jam 10:30 di Al-Furqan. Nah, saya belum menyatakan iya atau tidak jam itu dirubah, tetapi saya akan membawa di forum rapat. Nah, pada kesempatan ini saya kira mohon pandangan dari semuanya terkait dengan ini. Kalau soal cara penggalangan massa dan yang lain-lain nanti kita bicarakan secara offline nih. Kebetulan ini mungkin karena ada kaitan dengan kepentingan alumni juga. Apakah yang lebih bagus itu kita tetap jam 8 ataukah nanti jam 10:30? Nah, pertimbangannya pertama, kalau misalnya jam 8, ini memang dari pengalaman kita dalam berbagai kegiatan dalam 2 tahun berjalan ini, itu agak sulit menghadirkan orang pada posisi sepagi itu. Apalagi kalau kita mau mengundang dari kecamatan-kecamatan. Misalnya dari Salopa, kemudian apalagi Cipatujah, tentu membutuhkan waktu untuk berangkat mereka. Kalau berangkat habis subuh ya kira-kira sampai jam 9-an kan mungkin ke sini. Nah, sehingga kalau misalnya dari sisi itu, apakah lebih tepat nanti misalnya kita Pak Haidarnya jam 10:30, tetapi jam 9 acara sudah kita mulai. Apakah dengan atraksi anak-anak tapak suci, dengan kegiatan marawis atau apa yang bisa ditampilkan dari para santri sebagai pengantar acaranya. Baru nanti jam 10 acara dimulai, Pak Haidar hadir tepat pada waktunya. Memang mungkin konsekuensinya pertama, kemungkinan pasti acaranya tembus melewati duhur ya. Kita pasti tembus lewat duhur. Pengalaman waktu kemarin juga beberapa kegiatan tidak bisa ditahan tembus lewat duhur. Kemudian yang keduanya, ya mudah-mudahan tidak panas situasinya. Tapi kalau panas lumayan aulanya harus diperkuat, ditambah pendinginnya.
Karena seng dari atas itu kan kalau kena matahari terik lumayan. Kalau siang itu tengah hari. Tapi sebenarnya panas lebih beruntung dibanding ketika hujan lebat. Kalau hujan lebat itu apa namanya suaranya itu amat sangat berisik ya. Tapi kan kalau hujan tidak kenal waktu, jam berapapun bisa saja hujan. Nah, jadi kira-kira yang lebih tepatnya itu kita tetap di jam 8 ataukah kita terima tawaran dari Rektor Untas itu, kita geser ke agak siang. Itu saja barangkali yang sementara ini, selebihnya nanti kita offline saja. Enggak. Para ustadz atau pimpinan yang lain juga bolehlah untuk bisa memberikan pandangan di sini. Nah, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Mangga kami persilahkan maju untuk menyampaikan pandangan dari opsi yang tadi disampaikan oleh nggak boleh scan atau nanti ini di chat ada pertanyaan tapi nanti pertanyaannya disimpan dulu. Nanti dijawablah ini yang terakhir ya, yang di chat, yang Habibah Serang itu. Baik, nanti terakhir dijawab. Tanggapan dulu terkait kedatangan Pak Haidar. Barangkali dari panitia Milan atau dari Al Mukarram sesepuh Ahi Amang. Enggak, atau yang lain juga silakan boleh. Sebelum Brodi, Ana izin sedikit mengingat deh. Enggak, silakan dari Ustadz Bella. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ustadz Brodi selaku moderator. Izin mungkin sedikit menanggapi ya apa yang disampaikan Ustadz barusan terkait kunjungan yang akan dihadiri oleh Pak Haidar nanti. Memang betul saat kalau kita lihat dari beberapa kegiatan dan kita juga mungkin mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan kemarin ya. Kalaulah memang itu di pagi hari langsung diundang gestarnya lah ya. Kalau kita sampaikan gestar itu memang agak berat kalau memang kita akan memobilisasi massa yang pantas gitu ya. Jadi kalau dari kami mungkin selaku panitia khususnya kalau nanti memang terlibat dalam kegiatan penyambutan Pak Haidar lebih baik sepertinya agak siang memang. Jadi di jam 11 gitu ya. Mudah-mudahan di jam 9 memang sudah ada beberapa kegiatan warming up atau penyambut yang memang bisa menampilkan santri ataupun bahkan mungkin apalah itu yang memang bisa menjadi kegiatan pengantar sebelum nanti Pak Haidar datang ke pesantren gitu. Kurang lebihnya mungkin Ana agak sepakat kalau memang di waktu siang mungkin Sad. Terima kasih Sad. Terima kasih atas pandangannya dari Ustadz Bella. Maka barangkali ada pandangan yang lain yang menguatkan gitu atau misalkan ada yang menyanggah, kami persilakan. Sajudi atau Wahyu Amang? Sajudi lagi nyupir atau gimana Tad? Jadi barangkali karena baru pulang dari mana? Dari Sajudi tadi dalam perjalanan baru pulang dari Sukabumi. Mungkin ya? sudah sampai Mangkubumi. Mudah-mudahan. Tadi sore itu masih di Padalarang katanya tadi tuh. Oh. Sekedap deui ka bumi. Ya, Ayah Amang sudah unmute itu mungkin mau bicara? Enggak, silakan Ayah Amang. Mana Amang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pangarsa Ustadz hatur nuhun ka sadayana oge rai-rai rekan-rekan sadayana. Hapunten Ustadz, abi teu acan tiasa memperlihatkan wajah. Namanya dicukur. Allah. Naon wawasna dicukur teh? Mohon. Menarik Ustadz, alhamdulillah acara perdana ieu tiasa berjalan dengan baik. Perkawis langsung penginten Ustadz karena anu diunikakeun barusan berkait dengan kedatangan ya. Itu 18 Oktober Ustadz apa November? Oktober.
Oh, Kalau berarti 18 November mah itu waktu muktamar persis. oh, oke. Tuh. Berarti ini ya nanti emang harus segera saatnya, harus segera offline, harus segera di lapangan mungkin ya. Kalau Ya, misalkan nanti dari pihak pesantren mau melibatkan teman-teman yang kemarin, mudah-mudahan insya Allah masih kita pak mereka gitu Ustaz, untuk mempersiapkan karena kalau melihat acara itu ya jam 8 di UMTAS, kemungkinan mereka punya agenda yang terukur Ustaz. Kalau ya. universitas itu biasanya Kalau UMTAS itu acaranya memang kalau bahasanya masih gajumahan gitu lah. Waktunya, betul. agendanya sudah tetap gitu. Iya, Itu betul, rapat betul. senat, artinya Oh, muakabula kabele. formalitas saja jadi sedikit inilah mungkin ya sedikit nggak terbuka seperti kita gitu kan Ustaz, ya. Ya, Jadi betul. sebetulnya hikmahnya luar biasa Ustaz kalau misalkan emang kita digilir gitu. Oke. Saya pikir oke-oke saja karena memberikan kesempatan mudah-mudahan Pak Haidar setelah di hari itu tuh tidak ada agenda yang mendadak juga gitu. Artinya misalkan sampai jam berapa sehingga beliau bisa lebih kita Santai. eksplor Santai, nyantai leluasa lah ya. pesantren Ustaz. Ya, saya pikir insya Allah Ustaz, lebih baik seperti itu kita apa namanya tukeran aja gitu nggak apa-apa Ustaz. Cuma mungkin nanti masalah teknis ini pengalaman yang kemarin gitu Ustaz ya. Walaupun jarak Tasik dan Singaparna itu tidak terlalu jauh, tapi mungkin nanti hal teknis bisa dibicarakan di teman-teman di lapangan. Karena ya mudah-mudahan kita seperti tadi Ustaz katakan, duhur itu nggak kegeser terlalu jauh gitu Ustaz. Ya, betul. Ya, kalau misalkan beliau bisa hadir standby pas jam 10-an atau setengah 11, itu mudah-mudahan harapannya pas acara beliau gitu. Jadi kita punya Ya. acara pra sebelum kedatangan beliau gitu, Ustaz. Nah, mungkin itu Ya. nanti kita insya Allah dari alumni yang ada di luar dan tim kemarin bisa membantu. Itu saja mungkin, Ustaz. Baik, siap. Nuhun bisa. Nuhun, Ustaz. Kami tadi, insya Allah siap, Ustaz. Enggak. Nah, Ustaz Makasih. Yudi yang nama tos on kamera yang nama menuju serius tah. Tapi Mangga seperti Pak Ketua alumni Pak Yudi. seperti nama masih nyupir. Jadi, Oh, masih ya. ada lagi barangkali tanggapan sementara ini untuk tanggapan dari dua yang menyampaikan itu setuju di suite. Ada juga ini tanggapan di chat juga sama setuju untuk agak siangkan ya. Baik. Baik, bisa dianggap mewakili lah ya 3 penanggap itu. Ya, insya Allah. Kalau mewakili ya untuk 3 penanggap itu. Kecuali kalau ada yang berbeda, mangga silahkan. Kalau dalam ini diam tandanya setuju mungkin Tan. Ya. Ya kalau memang sudah tidak ada lagi, insya Allah kalau begitu saya besok pagi barangkali segera menghubungi Pak Konit ya, bahwa kita bisa switch acara. Baik, kemudian ini kita ada pertanyaan apa? Jadi begini kronologisnya. Muhammadiyah itu pimpinan pusat telah 4 tahun yang lalu ada kerjasama dengan perguruan Kanisius. Ya. Kerjasama dimaksud adalah kerjasama mutualistis dalam kaitan dengan membangun toleransi kehidupan beragama dan memberikan wawasan kepemimpinan masa depan bagi anak-anak. Nah, terkait dengan itu, salah satu programnya antara lain yang dilakukan oleh pihak Kanisius ini adalah kegiatan yang namanya apa kegiatan itu? Ya apa kalau kita semacam PKL mungkin ya atau ini kegiatan apa? Pekan sosial. Ya, pekan
ini kegiatan mereka melaksanakan kegiatan pekan sosial yang diberi nama ekskursi. Jadi programnya itu ekskursi, disebutnya oleh mereka itu ekskursi apa? Itu adalah melibatkan langsung siswa-siswa dari Kanisius ini untuk bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di agama yang lain. Nah, di Kanisius itu tidak semuanya Katolik, meskipun yayasannya yayasan Katolik. Ada Buddha, ada Islam juga. Nah, yang Islam itu mereka dikirimnya ke pesantren Kristen, ke seminari. Kemudian yang non-Islam itu dikirim untuk mengetahui langsung kondisi pesantren dan berinteraksi langsung antar generasi muda dengan generasi muda yang ada di pesantren. Nah, untuk kerjasama ini dari Muhammadiyah itu ada beberapa pesantren yang menjadi tempat tujuan daripada mereka. Selain dengan Muhammadiyah, dengan NU dan dengan yang lain juga ada. Hanya dengan Muhammadiyah itu ada sejumlah pesantren, dan sebelum penempatan orang itu mereka bertanya ke pimpinan pusat LPP Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah, kira-kira di tempat mana pesantren yang cocok. Nah, maka akhirnya PP yang kemudian memilihkan tempat itu. Salah satunya Al-Furqon Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, ketika menerima permohonan dari PP itu, saya sebagai pimpinan tentu saja merasa bangga karena ini merupakan kepercayaan. Kemudian yang keduanya, ini juga kegiatan yang insya Allah positif. Kenapa positif? Pertama, kita ingin membuka wawasan dan cakrawala baru bagi para santri agar mereka memiliki dignity, ya, memiliki semangat, rasa percaya diri tinggi ketika berurusan atau harus berinteraksi dengan orang baru atau dengan orang-orang yang berbeda. Ada sejumlah kasus di mana alumni pesantren itu relatif kesulitan melakukan interaksi dengan kelompok yang berbeda. Nah, tentu maka ini kesempatan bagi santri Al-Furqon untuk bisa belajar berinteraksi. Kemudian yang kedua, sangat berharap santri-santri Al-Furqon itu nantinya tidak saja mampu mereka untuk bisa menembus misalnya perguruan tinggi di luar negerinya itu di daerah Arab. Satu saat ada yang ke arah barat lah gitu. Mereka mampu menembus perguruan tinggi di dunia barat. Nah, tentu saja harus ada sesuatu yang mereka bisa terima, yaitu realitas keberagaman manusia dimanapun berada. Saya ambil barat itu karena pasti ada aspek sensitif yang berbeda. Kalau ke timur, ke negara Arab kan sama agamanya. Nah, dalam kaitan ini tentu saja kehadiran siswa-siswa Kanisius di sini itu memberikan pengalaman baru bagi mereka untuk bagaimana caranya secara praktis mereka berinteraksi dengan orang yang akidahnya berbeda. Gitu. Nah, ini tentu sesuatu yang ini bukan cuma akidah yang berbeda itu, karena di Kanisius ini siswanya itu dari berbagai suku di Indonesia pun. Dari Tionghoa ada, dari Ambon ada gitu, dari Medan ada. Nah, sehingga dengan mereka bisa menerima realitas keberagaman itu. Kemudian bisa membangun visi yang sama ketika beragam berbeda itu. Misalnya apa visi yang sama? Ya sudah, urusan yang berbeda prinsip tidak perlu dibicarakan. Sehingga tidak ada pembahasan terkait dengan mana sih yang lebih baik, Kristen apa Islam misalnya, tidak ada. Itu udah jelas beda.
Nah, yang ketiganya, begini, kita kan ketika ingin membangun standar kualitas dari sebuah produk pendidikan, maka akan sangat bagus kalau kita bisa menghadirkan pembanding. Nah, ini Canisius ini secara faktual, dia salah satu sekolah yang bagus. Rankingnya kalau ada 100 sekolah terbaik di Indonesia itu selalu masuk di antara 20-an. Seingat saya ya kalau tidak salah. Tapi itu selalu, dan faktanya memang mereka bagus sekolahnya itu. Sama seperti kita, sekolah bukan sama ya. Mereka sekolah di sana itu yang di Canisius, di Menteng itu hanya laki-laki, tidak ada perempuan. Kemudian ada beberapa aturan yang sama seperti kita, ketegasan-ketegasannya. Misalnya dilarang berkelahi. Gitu. Kemudian ada larangan-larangan lain juga ya sama dengan biasa kita lakukan di sini. Nah, prestasi sekolah ini juga tidak enteng-enteng gitu, bukan kaleng-kaleng lah kasarnya. Menurut data yang ada, saya diberitahu 40% lulusannya rata-rata ke luar negeri melanjutkannya. 20% itu ke perguruan tinggi negeri di Indonesia, 40%-nya. 20% ke perguruan tinggi swasta yang mahal, karena memang basic ekonominya umumnya kuat. Per bulannya itu SPP-nya 3,5 juta, Pak. 3 kali lipat dari banding dengan Al-Furqan. Nah, dengan adanya pembanding seperti itu, kita bisa menjadi tahu, oh iya, ternyata misalnya ada kualitas-kualitas yang harus kita kejar dari orang lain yang sudah lebih dulu daripada kita. Dan buktinya memang bukan saja ada dalam cara belajar mereka, tapi dalam interaksi pun juga kelihatan, oh iya ternyata mereka bisa menunjukkan cara interaksi yang ada yang lebihnya dari kita, ada juga kita yang lebih dari mereka, sehingga kemudian bisa share satu sama lain. Nah, ini tentu dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara juga bagus ya. Ke depan teman-teman anak-anak kita bisa lebih menerima keragaman tanpa harus menjadi seseorang yang penuh kemarahan terhadap keragaman itu. Nah, ini kegiatannya hanya 3 hari, dari mulai kemarin Selasa dan akan berakhir pada hari esok siang. Itu, insya Allah positif. Dari selama kegiatan ini, saya sendiri terus evaluasi tadi meskipun kita kegiatan cuma 3 hari, tapi kita ketat melakukan evaluasi pengawasan. Dan alhamdulillah nampaknya anak-anak juga mendapatkan pengalaman baru dan mereka cukup surprise gitu. Yang tadinya tidak tahu sih kumaha ngobrol jeung orang Cina teh misalnya bahasa kasarnya, ternyata mereka bisa ya sekarang bisa merasa punya derajat yang sama, merasa pokoknya mah udah kelihatan ya praktis ya gitu. Nah, insya Allah tidak melanggar segala sesuatu yang prinsip dalam kaitan ini, kemudian juga hal yang bertentangan dengan urusan akidah dalam praktek-praktek yang kita lakukan, dan bahkan mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa memberi inspirasi bagi mereka, siapa tahu dengan melihat, oh ternyata di pesantren teh enak, nyaman, ramah-ramah, baik-baik, ya siapa tahu itu mengantar mereka mendapatkan hidayah nanti di kemudian hari. Terima kasih, barangkali itu jawabannya. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Itu mungkin secara garis besar diskusi kita. Yang pertama tadi pemaparan pemateri dari Bung. Terus kemudian selanjutnya tadi disampaikan juga tentang rencana kehadiran dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dan sudah ditanggapi juga tadi oleh perwakilan dari alumni dan pertanyaan terkait kedatangan dari siswa Canisius Jakarta. Oh ini ada yang belum dijawab ini.
apakah dari santri Al-Furqan ada pertukaran ke sana juga? Di sana itu bukan pesantren seperti kita, sekolah biasa dari pagi sampai siang. Kalau kita mau berkunjung ke sana, sangat terbuka di sananya. Ada beberapa sekolah Muhammadiyah yang dekat di sana, ya suka juga melakukan kunjungan, melihat bagaimana sekolah dan prakteknya. Tapi kita yang dari jauh barangkali karena di sana tidak ada asrama, tidak ada penginapan segala macam, ya tentu mungkin berpikir-pikir mana yang lebih maslahat ya, kunjungan ke sana atau ke tempat yang lain. Sedikit tambahan. Mangga. Silakan. Saya hapunten. Oh ya, ayam mangga. Kembali ke tanggal 18 ya, Tad. Karena itu jatuhnya di hari Selasa. Ini mungkin saya sedikit mewakili teman-teman ya, karena kan kita mencoba ini aja gitu ya. Khawatirnya banyak yang berhalang hadir gitu, Ustaz. Karena hari kerja, betul. Iya, karena hari itu hari kagok gitu, Ustaz ya. Jadi mungkin antisipasinya ini mohon kita dikonfirmasi. Kira-kira kalau misalkan di lingkungan Muhammadiyah kemungkinan kan ini dengan PDM kota maupun kabupaten bisa bersinergi tadi ya, kita istilahnya mengerahkan pasukan dari situ mungkin tadi ya, aum-aum gitu. Nah, cuma kan itu jumlahnya juga sepertinya nggak sedikit gitu, Ustaz. Kira-kira berapa kapasitas yang akan ditarget gitu, Ustaz ya? Kalau misalkan dari alumni, saya pikir ada lah insya Allah, walaupun jumlahnya mungkin nggak begitu banyak gitu, Ustaz. Cuma yang saya mungkin berbicara nanti, kalaupun nanti ada koordinasi kita sebagai bagian dari kepanitiaan, kita sedikit diberi gambaran berapa kira-kira kapasitas yang hadir yang ditargetkan gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, kalau obrolan sementara waktu hari ini ngobrol dengan pimpinan yang lain, kita berharap aula itu bisa penuh. Aula penuh ketika jumlah yang hadir setidaknya 700 orang. Nah, untuk 700 ini kekuatan santri kita ada sekitar 500 orang. Dikatakan sekitar karena ada skenario kemungkinan sebagian menjadi pagar atau penjaga di luar gitu. Artinya kita harus mengerahkan dari luar itu setidaknya targetnya sampai 300 orang. Itu. Nah, nanti kita akan turunkan 300 itu dari mana sumbernya. Memang insya Allah akan ada offline tentang ini. Oke, siap, terima kasih, Ustaz. Sekali lagi, Ustaz, mungkin dari teman-teman alumni, walaupun saya belum bisa mewakili keseluruhan, Ustaz ya. Cuma untuk hari Selasa, mudah-mudahan kita bisa mengerahkan yang bisa, Ustaz. Iya, betul. Cuma mungkin dari jumlah kita belum bisa janji berapa banyak gitu, Ustaz. Iya, siap. Terima kasih, Ustaz. Atur nuhun, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu di jam sudah menunjukkan 21.26, sudah cukup larut. Mungkin kita akhiri dengan closing statement aja, Tad, dari Antum, gitu ya, sebagai penutup dari materi ini. Dan nanti mungkin pertanyaan juga sudah tidak ada lagi, gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti masih ada yang tanyakan terkait tanggal 18, bagaimana disampaikan, insya Allah nanti ada rapat plan-nya. Mangga kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan closing statement dari pematerian malam hari ini. Baik, terima kasih moderator. Al-Furqan 2042 itu masih merupakan gagasan untuk memikirkan masa depan yang kita persiapkan. Sehingga masa depan itu tidak hanya akan datang begitu saja secara kebetulan atau karena tidak terhindarkan, tetapi akan datang dengan perencanaan. Nah, itu kira-kira idenya, sehingga mudah-mudahan kita bisa merumuskan
Nah, ini tentu membutuhkan kontribusi dari para alumni sehingga harapan kita untuk membawa pesantren ke arah yang lebih baik itu akan terus menjadi harapan bersama dan menjadi investasi amal soleh kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada Ustadz Duung sebagai pemateri malam hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan, sebagaimana tadi disampaikan, bisa mendapatkan tanggapan positif dari kita semua untuk memikirkan atau untuk mensukseskan bagaimana Al-Furqan 20 tahun ke depan. Itu aja untuk acara malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan, ya Saudara, Ya, betul. di acara Kismis edisi kedua. Dari saya sebagai moderator, kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, salah ucap, salah kata, dan sebagainya. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana notos join. Terutamina Ustaz Mabrudi moderator sareng Ustaz Duung. Sami-sami. Mangga wilujeng balasan sadayana. Wilujeng wengi ka sadayana. Mangga izin ya. Ya, mangga. Ya.